Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat serangga atau hewan yang terbuat hanya dengan sumpit ya, sumpit seperti ini. Sebelumnya saya kemarin sudah membuat video yang sudah ada hasilnya, tapi belum sempat saya bikin tutorialnya. Nah, kali ini saya akan membuat tutorialnya untuk teman-teman dan pemirsa di rumah. Untuk tahap pertama yang harus disiapkan adalah yaitu sumpit yang seperti ini ya, yang seperti ini. Sama aja sih sebenarnya kalau sumpit. Yang penting mungkin nggak sumpit yang ada kan, yang sumpit yang hitam gitu, yang besar gitu ya. Tapi itu kayaknya keras ya. Lebih bagus yang pakai ini yang murah-murah saja, yang lunak teksturnya, jadi gampang kita ukirnya. Terus yang kedua, kita ada pisau ukir khusus yang seperti ini ya. Kemarin saya beli di online itu sekitar 19.000 ya, seperti ini. Ini yang saya gunakan. Sebenarnya ada banyak matanya, cuman yang saya pakai yang model yang seperti ini karena saya terbiasa yang matanya seperti ini, yang ujungnya seperti ini. Yang ini matanya sebenarnya masih ada banyak, cuman saya nggak pakai, saya pakai yang cuman ini. Jadi yang pertama sumpit, yang kedua mata pisau, yang ketiga ada lem apa, Alteco juga bisa ya, lem setan namanya, pokoknya lem lah pokoknya. Dan selanjutnya kita akan buat dari mulai pertama. Oke, yang pertama sebenarnya yang harus diketahui, kita mau bikin apa dulu nih, maksudnya serangga yang seperti apa. Seperti kan serangga banyak nih, ada kayak yang bentuk tawon yang kayak kemarin saya buat sebelumnya, terus ada yang lebah apa itu, kayak lebah yang bukan lebah madu ya satunya, terus kayak ada semut langkrang dan lain-lain. Nah, yang perlu kawan-kawan tahu, teman-teman harus mengerti, kita harus membuat desainnya dulu. Kita buat desainnya dulu seperti apa untuk menentukan ya, sebagai untuk yang baru mau membuat serangga ini, serangga yang dari stick ini, kita buat dulu gambarnya. Nah, yang pertama yang harus dibuat itu adalah di sini saya gambarkan dalam bentuk semut itu ada 3 bagian ya, 3 bulatan. Yang pertama di perut, kedua badannya, yang ketiga adalah di kepalanya. Jadi stick itu kan seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi kita harus kan di sini tadi saya bilang ada tiga bagian, ada 3 bagian lubang ya, 3 bagian bulatan. Jadi kita harus juga, kalau sumpit ini kan seperti ini, jadi nggak bisa langsung kita apain. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menandai. Jadi kita tandai dulu yang untuk kepala. Kita pakai pisau ini. Satu, terus ini badannya, terus yang ini sampai sini aja ya, berarti 3. Yang ini nggak ikut ya, yang ini nggak ikut, yang sebelah Jadi di sini ada garisnya 1, 2,
2 3. Ini enggak ya. Jadi untuk ini kepala, ini badannya, dan ini untuk ekornya atau perutnya. Nah, setelah kita tandai tadi, hasilnya seperti ini. Kok nggak bisa fokus ya? Ya, seperti ini. Ya, jadi di sini ada yang kita tandain tadi kan 1 2 3. Yang ini enggak ya. Jadi 1 ini untuk kepalanya, 2 untuk badannya, yang ini untuk ekornya. Sama seperti ini yang kita gambar awal tadi. Nah, seperti ini. 1 2 3. Nanti kita bentuk dulu kepalanya, badannya, terakhir nanti ekornya. Oke, kita lanjut bikin kepalanya. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau pas apa seperti ini ya, apa sih namanya, untuk memotongnya jangan sampai terlalu dalam ya, karena dari sini belum jadi, takutnya nanti pas kita tekan salah tekan atau gimana nanti patah. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau bisa, kalau nggak tanpa pegangan yang ini nggak apa-apa. Sini cuman kan agak ribet ya. Kalau saya sih lebih nyaman kalau ada pegangannya seperti ini gitu, lebih enak gitu. Jadi jangan sampai terlalu dalam dulu biar nggak patah. Kita selesaikan dulu yang bagian kepalanya, dan harus ini ya, nanti teman-teman yang mau bikin seperti ini, yang harus diperhatikan, harus tahu nanti mana yang bawahnya, mana yang bagian atasnya. Jadi nanti nggak salah bikinnya, harus ditandai ya. Misalnya yang ini atas, jadi nanti kayak perut semut itu kan nggak mungkin lurus seperti ini kan ada agak bengkok sedikit gitu ya. Jadi yang bawah kita agak bengkokin gitu. Kita selesaikan dulu kepalanya. Ini yang bagian bawahnya ya, ini yang bagian bawahnya. Saya kasih tanda ini yang paling bawahnya. Ini yang atasnya, ini bagian atas. Jadi sebenarnya nggak harus mirip seperti ini sih, kalau teman-teman mau bikin sesuai imajinasi yang ada di pikiran saja. Kalau misalnya mau bikin kepalanya seperti ini, seperti itu,
Ini kan saya cuma menyentuhkan aja. Kalau bikin kepalanya seperti ini. Makanya saya bilang dari awal tadi, kalau bisa terus pakai pisau yang seperti ini, jadi kita bisa ngontrol jari-jari sendiri. Kalau pakai cutter itu kan kadang terlalu besar, nanti kita giniin patah lagi yang di sini karena nggak terlalu tajam-tajam. Kalau ini tajam banget kan, makin kecil kita bisa ke sela-sela yang paling sulit sekalipun gitu. Nah, untuk kepalanya sudah jadi. Jadi untuk kepalanya sendiri agak gambarnya agak gini ya. Jadi yang ini yang bawah. Dan kepalanya sudah selesai. Kita tinggal ngerapiin, mempertegas garis-garisnya saja. Dan kita kasih tanda bahwasannya ini yang atas. Di atas itu kan bulat, jadi kita agak pipihin ya. Agak pipihin aja sedikit. Ini yang atas ya, ini yang bawah, bagian bawah. Jadi untuk yang bawah nanti kita seperti ini juga. Yang bawah agak dipipihin. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk melengketkan nanti kalau kita bikin kaki-kakinya, kalau bulat seperti itu kan agak susah ya. Sah-sah aja sih sebenarnya kalau memang bisa, pas nggak usah diginiin, bulat aja gitu kan. Tapi kalau saya memang harus diginiin, jadi untuk nanti untuk menempelkan bagian kaki-kakinya itu. Untuk yang mau detail sekali, mungkin di bagian kepalanya kalau bisa dikasih mata yang diukir kayak mata gitu ya. Jadi lebih ini kan, ini sekarang saya cuma mencontohkan saja kira-kira seperti ini gitu. Kadang kan selera orang kan kalau bikin kan masing-masing gitu. Saya ngasih cara tutorialnya, membuatnya step pertamanya seperti ini. Jadi untuk ujungnya kita bentuk sama seperti awal tadi, kita garis seperti ini, 1, 2, 3. Ini 1 bagian kepala, 2 bagian badan, terus bagian ekornya. Nah ini kita ke bagian perutnya ya, bagian ekornya. Biasanya kalau jenis-jenis yang seperti tawon atau semut itu bagian antara badan sama perut itu di sininya biasanya agak kecil, dan kita kecilin, tapi jangan terlalu kecil nanti takutnya patah ya. Sudah selesai bagian badannya. Dan untuk perutnya ini, kalau teman-teman maunya lurus seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih senang bawahnya agak cekung ya, agak ke bawah gitu. Jadi kalau agak ke bawah di sini agak, kita potongnya agak dalam yang di sini, biar nanti kesannya kalau sudah bawahnya sudah melengkung itu kelihatan nungging ke bawah. Dan ingat tetap harus hati-hati karena ini sangat kecil sekali. Kalau kena tekan sedikit saja bisa-bisa patah nanti. Nah kita yang paling atas ini, kalau yang mau perutnya agak melengkung, kita atasnya agak pangkas, agak dalam. Terus ini kan bagian atas, jadi kita balik di bagian perutnya yang ini. Yang perutnya ini kita bikinin
agak, kita nguranginnya di sini, agak cekung ya, kita nguranginnya agak cekung, memang agak basah-basah sedikit. Dan kalau mau lebih detail lagi, biasanya di perut seekor laba-laba atau seekor semut atau yang lainnya itu ada guritannya ya, ada guratan-guratannya gitu. Nah, kita tandai seperti ini, tapi tetap harus hati-hati, nanti takutnya patah ya. Pelan-pelan saja. Kita pertegas garisnya. Dan ini sudah terakhir ya, ini sudah terakhir, dan sudah kita pertegas garis-garisnya seperti ini ya. Dan jangan dipotong dulu, ini kita ini gunanya untuk nanti ini kita potongnya yang terakhir kalau sudah kita pasang kaki-kakinya dan sayapnya. Kalau memang mau dikasih sayap, ini fungsinya untuk menahan nanti kalau kita nempelin bagian kaki-kakinya ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini bagian bawah dan ini yang bagian atas. Ini udah selesai ya, ini udah selesai. Jadi kita nanti yang kedua adalah bikin kaki-kakinya. Menurut saya yang paling susah ini adalah di bagian kaki-kakinya, karena kaki-kakinya ini kan harus kecil dan harus ke serangga itu kakinya 6 ya, dan ke 6-6-nya itu harus agak sedikit agak harus sama lah ya, harus sama memang, tapi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau memang terlalu besar agak memang kebesaran dan juga gak enak dilihat, enggak kayak apa, kayak wagu gitu ya. Jadi kita harus bikinnya kecil. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk bikin kakinya ini beda dengan bikin itunya ya. Kalau bikin kakinya seperti ini teman-teman, ini kan sumpit ini kan bulat, jadi kita pipihin dulu, kita potong atasnya seperti ini. Jadi fungsinya itu seperti ini ya, fungsinya kalau kita mau bikin kakinya itu, kita cari yang paling terkecil, kita sayat sekecil mungkin, menyesuaikan yang badannya yang sudah kita buat tadi. Jadi fungsinya ini untuk kita mengambil kakinya yang paling kecil. Kalau masih bulat kayak gini kita sayat kan, nah ini jadinya hasilnya seperti ini, nggak bisa terlalu besar. Sedangkan badannya segini, kalau kita bikin kakinya seperti ini kan, nah kebesaran. Jadi kita sayat dulu seperti ini dan kita ambil pinggir-pinggirnya. Contohnya seperti ini.
Jadi bisa sampai sedetail ini, kecil untuk kakinya ya. Kalau nggak kita pangkas atasnya tadi, nggak bisa seukuran segini. Susah nih. Ada 6 ya, jangan lupa ya. Lebih banyak dulu nggak apa-apa, nanti kita pilihin yang mana yang bagus untuk dibuat kakinya. Kalau saya sih pilih yang lebih kecil. Nah, seperti ini sudah cukup. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup ya. Kita potong sama rata dulu. Ini sudah sama. Ini sudah sama. Udah jadi ya, 6 ya. Jadi untuk buat kakinya harus diperhatikan lekuk yang sudah kita potong tadi. Untuk yang melengkungnya seperti ini biarkan, jangan diluruskan, biarkan saja. Yang melengkungnya ke atas kita patahin sedikit ya, jangan separuh-separuh, agak seperempat. Kita kalau yang melengkungnya ke atas kita patahinnya ke bawah. Kalau sudah, yang kita patahin tadi seperti ini ya. Jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dan satunya lagi sudah saya tempel dan hasilnya seperti ini. Dan nanti kita tinggal lanjutkan nempelnya seperti ini. Sebelum kita tempelkan, kalau yang ingin membuat sayapnya seperti ini ya. Nah, sayapnya seperti ini, kita potong seperti ini. Sama seperti kalau kita motong kakinya tadi, menyayat kakinya tadi, tapi yang ini agak lebar. Agak lebar karena buat sayapnya seperti ini nanti ya. Lalu kita kasih lemnya di sini. Megangnya seperti ini ya. Nih, yang ujung kakinya seperti ini, kita tempel, kita kasih ke lemnya ujungnya sedikit, baru kita tempelin. Ini. Nah, dan setelah kita tempelkan yang 3 tadi, hasilnya seperti ini ya. Nih. Yang 3 belum. Satu-satu. Tahu ya? Paham ya? Dan ini setelah saya tempelkan 6-6-nya sudah jadi seperti ini ya. Nih, mudah bukan? Dan kita lalu nanti tinggal nempelin
bagian sayapnya seperti ini ya, kita tempelin di sini nih. Nih, seperti ini. Dan ini setelah saya tempelkan dimana sayapnya sudah terpasang di badannya ya, ini seperti ini. Tinggal kita potong nanti di bagian sininya, kita potong di sebelah sini ya. Nah, dan inilah hasilnya yang sudah saya tempelkan sayapnya. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah kan? Nah, untuk hari ini itu saja. Terima kasih dan terus tonton dan subscribe channel saya ini biar agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video lain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.